yahujal baita aw ya'tamira ilaiha. Apabila umat manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah, itu isyarat Imam Mahdi telah dekat kemunculannya. Sudah terhalang belum sekarang? Allahu Akbar. Kemudian diikuti dengan wafatnya, dengan buruknya, semakin memburuknya geopolitik Saudi Arabia dan matinya seorang raja penguasa Mekah Madinah. Maka berperanglah 3 putra mahkotanya. Yaktatilu sadasatu inda kanzikum, akan berperang 3 laki-laki di sisi Ka'bah kalian, di sisi perbendaharaan Ka'bah kalian. Jadi ketika Eropa polemik berperang, ya, apakah ini akan meluas menjadi perang Eropa, perang dunia ketiga, maka Arab itu akan mengalami gejolak politik yang luar biasa. Mengingat sekarang sudah banyak pihak-pihak yang menentang kebijakan MBS yang terlalu sekuler liberal. Ya bunda, betul ya? Seperti apa liberal dan sekulernya Saudi Arabia? Saya menyaksikan sendiri Pak ya bunda, ketika kami membawa jamaah ke sana, malu saya dan menangis saya, ya bunda. Ini tanggung jawab kita, saya bilang pada jamaah. Ya, Mekah Madinah sekarang jazirah Arab tercoreng oleh keburukan-keburukan kaum munafikun di tanah Arab. Maka perang pertama Imam Mahdi bukan melawan Rusia, bukan melawan Eropa, bukan melawan Iran, bukan melawan Israel. Perang pertama perang pertama Imam Mahdi adalah memerangi orang-orang munafik, raja-raja munafik di jazirah Arab. Ini bukti. Muslim Salah Syekh Nawawi, saya buka hadis nomor 5161. Di sana Rasulullah SAW mengatakan, Innakum satagzuna jaziratul Arab wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dari kemunafikan. Wa yaftahuha Allah, dan Allah akan memenangkan kalian. Jadi yang pertama perang dilakukan itu memerangi raja-raja munafik di sekitar Arab Bapak Ibu. Karena perintah Rasulullah SAW setelah Fathul Mekah, setelah Allah menurunkan innal musyrikina najasun, innamal musyrikina najasun fala yaqribannal masjidal haram ba'da 'amihim hada. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka jangan pernah mereka memasuki Masjidil Haram setelah Fathul Mekah ini. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, ukhrujul musyrikina min jaziratil Arab, bersihkan jazirah Arab dari orang-orang musyrik, keluarkan mereka. Sampai-sampai Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya tentang ayat Mekah Madinah, jika ada orang-orang kafir mengendap-endap sembunyi-sembunyi masuk ke Mekah, lalu hidup menyamar sebagai orang muslim di Mekah sampai mati, beranak pinak kuburannya di sana, gali kuburannya, keluarkan tulang belulangnya. Haram mereka berada di tanah suci jazirah Arab ini. Bukan hanya Mekah ya bunda, sekarang kita keluar dari Masjidil Haram, ada McD, ada Kentucky, ada dan sebagainya. Kotor lagi kita. Saya melihat orang-orang kafir keliaran di luar Masjidil Haram. Mana izzah mereka, penguasa Mekah Madinah. Maka Rasulullah katakan, ukhrujul musyrikin min jaziratil Arab, keluarkan mereka dari jazirah Arab, bukan hanya Mekah dan Madinah. Ini adalah tempat suci sakral tauhid bagi umat manusia. Kenapa Ka'bah di kota Mekah ayah bunda? Karena Ka'bah lurus dengan arsy Allah. Itulah kenapa kita salat menghadap ke Ka'bah. Di dalam kitab Raisul Majalis karya Syekh Al-Tha'labi rahimahullah, beliau menukilkan sebuah diskusi. Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Ya Adam, inni ladaya baitun bi Bakkatal mubarakah allati yusawi arsyhada." Hei Adam, aku punya satu rumah di Makkah yang aku berkahi. Lurus dia dengan arasku. Ka'bah lurus dengan aras Allah. Itulah kenapa Ka'bah di Mekah, tidak di Panam Bapak Ibu. Panam. Ya. Karena Mekah lurus dengan aras Allah, maka sucinya aras Allah hadir di Mekah dan sekitarnya, maka dikarenakan tanah haram. Masjid pertama, Masjidil Haram. Haram kita mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi dan Allah sukai. Sekarang liberalisme, sekulerisme diciptakan oleh penguasa Mekah. Karena mereka tidak mungkin mengandalkan minyak, maka mereka buka pintu investasi selebar-lebarnya. Investasi negara mana? Ya negara maju. Negara maju ya Eropa. Mereka liberal, mereka sekuler, mereka kafir. Ya masuklah mereka. Maka hukum Islam pun melemah. Ada ulama dari Yanbu mengatakan pemerintah ini telah melakukan kekafiran yang nyata. Ulamanya, jamaah,
Selamat datang di akhir zaman ayah bunda. Jamaah bisa diikuti jamaah? Bu bisa diikuti bu? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana kita tadi? Nah, kemudian summa tadzunal farash wa yaftahu Allah. Kemudian kalian akan memerangi Persia, Iran. Dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Ketika Persia diperangi, maka yang negara-negara yang menjadi blok sekutunya Persia akan diperangi pula. Siapa? Rusia, Cina, kemudian apa lagi? Korea Utara. Mana lagi? Blok-blok timur lah, conquer power. Termasuk di dalamnya adalah Israel. Ya, karena Yahudi dengan Iran itu sama saja. Jangan tertipu oleh bagaimana pernyataan pemimpin-pemimpin separatis, pemimpin-pemimpin Syiah Iran. Di depan mereka di media seperti bermusuhan dengan Amerika, dengan Israel. Di belakang itu mereka salaman ya bunda. Termasuk Ahmadinejad pernah mengangkat jari tengahnya untuk George W. Bush itu di sidang umum PBB. Di belakang itu mereka salaman sama Israel. Saya tidak berkata begini tanpa fakta ya bunda. Karena Iran agamanya apa? Syiah. Syiah ciptaan Yahudi. Siapa? Abdullah bin Sabah di zaman Ali bin Abi Thalib. Dia menciptakan sekte Syiah pertama di Madain yang bernama Syiah sekte Sabaiyah. Syiah bukan Islam ayah bunda. Di laptop saya simpan tentang Syiah ini. Ya, mulai dari ritual ibadah mereka, wudhu mereka, azan mereka, salat mereka, haji mereka, Quran mereka. Beda dengan Quran kita. Sampai Ayatullah apa, saya nggak bisa menyebutkan Ayatullah ya, Khomeini itu mengatakan Quran kita satu huruf pun beda dengan Qurannya umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Saya bawa Quran ya bunda. Ada seseorang meminta saya untuk berdebat, untuk mengislamkan kembali yang sudah masuk Syiah. Ustaz tolongkan si Neng Ustaz. Ya tahun 2007 ya bunda. Ustaz tolong selamatkan anak saya Ustaz si Neng. Kenapa pak? Pokoknya Ustaz kesini saya nggak bisa ngomong di HP. Allah, saya harus menyelamatkan si Neng. Jangan-jangan saya harus menikahinya. Saya percaya diri saja waktu itu. Kalau saya suruh menikahinya, ini istri saya yang di rumah mau diapain ini? Ternyata si Neng ini diam-diam masuk Syiah. Tolong masukkan Islam lagi anak saya Ustaz. Tapi si Nengnya nggak mau ngomong. Akhirnya gimana? Ustadz saya nggak akan ngomong. Ustadz harus dengan Ustadz saya lagi. Ustadz nanti saja datang, saya telepon. Ustadz saya siap. Hari Jumat saya ditelepon lagi. Ya, saya datang tuh bawa Quran oleh-oleh dari Beirut, Libanon. Karena saya bawa dari Libanon, karena Libanon Hasan Nasrullah, Syiah tuh pemimpinnya. Dan hadis dari Yaman, hadis Ibnu Hajar al-Asqalani, Yaman ada Husain Badruddin al-Hawdi. Gara-gara revolusi mereka tuh, oposisi mereka membuat saya gagal S2 saya di Yaman. Gara-gara mereka 6.000 mahasiswa dikembalikan ke Indonesia. Ya kacau bapak ibu, ahli sunnah disiksa. Ayah bunda dan Matius menonton, mohon maaf saya kesana kemari. Perang melawan Persia berarti perang melawan blok conquer power, blok timur. Akidahnya ya lawan dari kapitalis. Nah bapak ibu, kemudian umat Islam akan menang. Dan perang melawan Persia ini memberikan ghanimah yang banyak sekali. Sa'idun ala man yaghzu fi yuqatiluna Bani Kilab. Beruntunglah mereka yang perang melawan Bani Kilab. Dia akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Perang yang gemilang kata Rasulullah SAW. Dan umat Islam akan menang. Setelah itu summat takzuna Rom wa yaftahu Allah. Setelah perang melawan Persia, barulah kita perang melawan Romawi. Ya, di situ Romawi berkhianat mencari ghanimah, karena ghanimah kan hanya untuk umat Islam. Ketika umat Islam bersama Romawi nggak kebagian ghanimah. Ghanimah yang didapatkan umat Islam tidak boleh dibagikan pada orang kafir. Itu hukum perang kan? Maka Romawi marah tuh, sehingga mereka mengatakan salib menang karena mereka tidak kebagian ghanimah yang didapatkan kaum muslimin. Sementara ghanimah hanya untuk orang Islam. Maka disitulah Romawi berkhianat dan balik menyerang kaum muslimin. Maka summatakzuna Rom, lalu kalian perang melawan Romawi, wa yaftahu Allah, dan kalian menang melawan mereka. Disitulah Turki kembali dikuasai oleh Imam Mahdi, ya, dan umat Islam. Nah, antara perang melawan Romawi dan pembebasan Konstantinopel Turki dengan kemunculan Dajjal hanya 7 bulan saja.
Itu kata Rasulullah. Berarti dekat sekali ya bunda. Ketika perang melawan Dajjal, teknologi sudah tidak ada.